Hai guys, gimana kabar kalian hari ini ya? Semoga teman-teman semuanya masih tetap selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa selalu berdoa ya, semoga masalah teman-teman bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini guys, bentar ya, aku minum dulu. Di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi seperti biasanya. Dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang Clarissa lakukan sekarang ini sifatnya menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Kali ini temanya adalah yang diam-diam akan menghubungi kamu karena ada pesan khusus yang ingin dia sampaikan ke kamu ya. Jadi siapa ya yang diam-diam akan menghubungi kamu ya karena ada suatu pesan yang mau dia sampaikan ke kamu. Wah. Jadi seperti itu ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai shuffle kartunya dan menarik energinya. Kita akan cari tahu ya, siapa dia dulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam akan menghubungi kamu sebentar lagi. Oke, aku akan tarik energinya. Siapakah seseorang yang diam-diam akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Ada dua kartu ya, jadi nggak aku ambil. Kita cari yang paling kuat saja energinya ya. Siapakah dia yang diam-diam akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Siapakah dia orangnya? Clarissa akan ambil kartunya. Wow. Clarissa bisa merasakan ya secara energi bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia sering sekali ya terlibat pertikaian atau pertengkaran dari masalah kecil yang menjadi besar, atau bisa juga dari masalah besar yang menjadi tambah besar karena rasa sikap yang nggak mau saling mengalah atau disalahkan satu sama lain. Dan di sini aku juga merasa bahwa orang ini tuh sepertinya sering banget ya mencari pembenaran diri daripada mengakui kesalahan dia, sehingga hal itulah yang memicu terjadinya harmonisan ya dalam hubungan yang kamu jalani bersama dia. Padahal di sini yang aku rasakan tuh kamu sudah berusaha ya memberikan apa yang dia mau ya, kamu sudah berusaha memahami dia dengan harapan ya orang ini bisa memberikan rasa yang sama seperti apa yang sudah kamu berikan buat dia. Tetapi ya semakin kamu berusaha mengerti dia, semakin gak ada harga diri kamu, kayak seolah itu semakin dipandang sebelah mata ya, semakin gak dihargai sama dia. Bahkan ya aku merasa tuh kayak orang ini makin lama makin seenak diri dia sendiri ya, memperlakukan kamu secara gak adil ya. Walaupun kamu tetap terus bersikap baik sama dia, tapi tetap ya namanya kebaikan kamu sama sekali tidak pernah dihargai sama dia, yang mengindikasikan bahwa ya memang orang ini tipikal seseorang yang keras ya. Selain keras juga orang ini selalu ingin menang sendiri, ingin selalu dinilai bahwa diri dia adalah pihak yang paling benar, sedangkan kamu adalah pihak yang paling merasa salah. Itu ya. Kalau aku lihat sebenarnya orang ini sangat takut kehilangan diri kamu ya. Karena memang ya selama ini hanya kamulah orang yang benar-benar bisa mau mengerti keadaannya, orang yang benar-benar banyak berkontribusi
atas kehidupan dia, gitu ya. Hanya saja ya aku merasa orang ini masih belum berada di titik kesadaran yang tinggi, sehingga ya dia masih merasa mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang kamu sering ngalah ke dia, ya dia merasa bahwa kamu ini kayak orang yang paling bucin sama dirinya. Padahal ya tidak demikian gitu ya. Kamu ini tipikal seseorang yang memiliki prinsip. Ketika kamu mencintai seseorang, ya kamu menginginkan cinta yang sama. Artinya ya kamu nggak ingin mencintai ya, kamu juga ingin yang namanya dicintai. Itu prinsip kamu. Tetapi orang ini tuh sisi pandang dia terhadap hubungan ini berbeda ya. Mentang-mentang kamu sering mengalah ke dia, dia menilai bahwa kamu ini terlalu bucin ke dia. Padahal ya nggak demikian. Bisa juga ya, kebucinan kamu ini bakal mati rasa apabila terlalu sering diperlakukan ya secara tidak baik sama ini orang gitu. Oke, aku akan lihat lagi ya, seperti apa energinya. Seperti apa energi kondisi kamu dan dia saat ini? Seperti apa? Wow. Kalau aku lihat ya, beberapa di antara mereka ya sepertinya memang dia ingin menghubungi kamu ya, tapi dia tidak memiliki keberanian ya untuk berusaha menghubungi kamu karena saking terlalu seringnya ya dia menyiksa batin kamu ya. Dia juga merasa bahwa dia adalah pihak yang paling salah, sehingga itulah yang membuat nyali dia, mental dia ya jadi nggak berani buat menghubungi kamu. Padahal di sini yang aku lihat tuh ya dia sebenarnya ada pesan khusus ya, ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya, mungkin saja tentang permintaan maafan dia kepada diri kamu, atau mungkin bisa juga ya atas penyesalan dia gitu. Dia mau ngomong jujur bahwa dia ini sebenarnya masih sayang sama kamu gitu. Dia ingin adanya sebuah perbaikan ya. Dia mengharapkan kamu memberikan dia kesempatan yang kedua kalinya untuk memperbaiki keadaan hubungan ini gitu ya. Tapi karena ya bisa dibilang kamu saking kecewanya banget sama dia, sehingga membuat orang ini tuh jadi nggak berani ya untuk bertindak menghubungi kamu. Kenapa? Ya karena takut kalau kamu ini masih marah, takut kalau kamu ini masih nggak terima ya, takut kalau kamu ini menuntut ya, dalam artian tuh barang-barang yang sudah kamu berikan ke dia. Karena memang yang aku lihat dan yang aku rasakan tuh ya kamu setotalitas itu. Ada sebagian di antara kamu ini yang memang gak perhitungan banget gitu ya. Kamu pernah memberikan dia materi, memberikan dia barang, minjemin uang, dan sampai detik ini tuh kayak kamu masih belum berani ya meminta gitu. Karena ya memang kamu orangnya setotalitas itu. Selagi kamu bisa membantu ya apapun akan kamu lakukan gitu. Tapi bisa juga ya kamu ini kesabaran kamu akan habis ketika segala bentuk kebaikan kamu gak pernah dihargai sama seseorang yang sudah kamu sikapin baik gitu. Dan saat ini memang ada rasa ketakutan yang sangat besar yang melanda jiwa dia, batin dia. Rasa ketakutan terbesar dia sebenarnya adalah takut tidak mendapatkan kepercayaan dari kamu lagi, dan takut apabila kamu ya nyaman sama orang lain gitu. Itu yang menjadi rasa ketakutan terbesar dia gitu ya. Jadi kayak jangan dikira mentang-mentang nggak ada kabar ya orang ini baik-baik saja, nggak say ya. Karena aku merasa bahwa mental dia itu mental yang sangat kacau sekarang ya. Di satu sisi dia ingin menghubungi, tapi di satu sisi dia nggak berani, takut kalau kamu benar-benar masih kecewa, masih marah sama dia. Karena memang yang aku lihat tuh ya cukup dramatis banget ya luka yang sudah dia tinggalkan kepada diri kamu ya, sehingga wajar kalau kamu marah, kecewa sama dia. Kita akan lihat lagi seperti apa energi dia saat ini, seperti apa energi dia saat ini, seperti apa energi seseorang ya yang akan menghubungi kamu saat ini, seperti apa energi dia saat ini. Kita akan lihat dulu. Wow. Oke. Kalau dilihat ya,
kamu mengira bahwa orang ini tuh bakalan bisa menjadi pasangan yang baik buat kamu gitu ya, karena ya di awal tuh kamu memang benar-benar melihat sisi kelebihan dari dirinya. Kayak misalkan orang ini pekerja keras, memang dia orangnya pekerja keras gitu ya, kemudian dia juga orangnya itu cukup perhatian ya di awal sama kamu, karena memang dulunya ya dia memang seperhatian itu sama kamu. Bahkan ya dikit-dikit tuh ya orang ini selalu berusaha ya menghubungi kamu sesibuk apapun keadaannya gitu ya. Itulah alasan kenapa yang semula kamu merasa ragu sama dia itu ya akhirnya kamu merasa luluh gitu, karena kayak kamu mengira bahwa dia adalah seseorang yang paling kamu cari selama ini gitu ya. Karena terlihat ya di sini tuh kayak dia orangnya dulu sebaik itu memang ya, tapi nggak tahu kenapa lama-lama ya semuanya berubah gitu. Semuanya kayak semakin terbaca, semakin banyak drama dan alasan yang dia mainkan ya untuk berusaha menutupi sifat asli dia yang sebenarnya gitu. Padahal di sini yang aku rasakan tuh ya lama-lama tuh sifat buruknya dia keluar, tercium juga, kayak misalkan kepala batunya, kemudian kayak selalu mendominasi di dalam sebuah hubungan ya, berusaha menganggap bahwa diri dia ini kayak yang paling benar gitu, kayak seolah-olah dia ini ingin apa ya, dalam artian tuh mau mengendalikan diri kamu, tapi diri dia dikendalikan nggak mau. Jadi kayak gitu. Sehingga di sini yang aku lihat tuh kayak kamu merasa bahwa hubungan ini makin lama makin nggak sesuai harapan, gitu. Karena memang ya sudah jauh dari kata harapan gitu. Bukan ini yang kamu mau, gitu ya. Kamu menginginkan kebahagiaan dan keadilan. Tapi ya di sini yang kamu rasakan tuh nggak adil ya. Memang gak adil banget gitu. Kok aku yang selalu ngalah terus sih sama kamu gitu. Padahal ya aku tuh sayang sama kamu gitu. Aku berharap rasa ngalahku ini ya bisa menyadarkan kamu agar kamu bisa lebih menghargai diriku. Jadi kayak gitu guys. Memang secara garis besar ya, memang orang ini tuh kayak dia berusaha menjaga hati dia ya, karena memang yang aku rasakan saat ini tuh ya kalau untuk masalah kesetiaan is okay, orang ini bisa diandalkan ya, tapi kalau untuk berbicara masalah sifat dan karakter memang orangnya susah dikendalikan. Jadi ya dimana ada kelebihan ya disitulah ada kekurangan. Dimana ya mungkin kelebihan orang ini tuh orang yang bisa menjaga hati, tapi kelemahan dia ya orang ini tuh kayak dia terlalu mendominasi ya, dia orangnya susah dikendalikan ya, susah menerima masukan dari pasangannya kayak gitu. Terus di sini aku juga melihat ya beberapa tuh ada yang kayak seolah-olah itu apa ya, dalam artian tuh dia pernah menjanjikan ya mau menikah sama kamu atau mau dinikahi kamu ya sampai punya keturunan gitu ya. Dia pernah menjanjikan hal itu ya, kayak seolah-olah itu dia punya mimpi itu. Tapi ya di sini yang aku baca, yang aku lihat ya, gimana mau mewujudkan ya orang ini, sikap dia kepada kamu aja kayak masih jomplang ya, kayak masih nggak sejalan gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh ya memang benar-benar terlalu sulit ya untuk mewujudkan hal itu. Seharusnya kalau dia memang punya mimpi yang besar ya, sifat dia itu dirubah dong ya. Dia jadi pribadi yang lebih memahami, pribadi yang lebih mengerti ya sama kondisimu, bukan malah mentang-mentang kayak gitu. Kita akan lihat lagi ya, bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini.
Hmm, di sini aku bisa merasakan ya, ini lebih terbaca ke arah apa yang kamu rasakan ya. Aku membaca lebih ke arah energi kamu ya. Padahal di sini tuh kayak kamu ini benar-benar mencintai dia ini kayak ya mencintai dari hati ya, tanpa memandang fisik, tanpa memandang status, tanpa memandang tahta, harta dan materi. Ya dengan harapan ya orang ini bisa memberikan perasaan yang sama seperti apa yang sudah kamu berikan buat dia. Karena memang di sini tuh ya bisa dibilang apa ya, kamu memang orangnya sebaik itu gitu ya. Kamu ini orang yang intinya tuh siapapun dia, yang terpenting bisa setia, bisa bertanggung jawab, bisa sama-sama saling melengkapi. Ya is okay gitu. Sesulit apapun akan kamu perjuangkan. Tetapi ya bisa sebaliknya juga, ketika kamu merasa sering sekali nggak dihargai, apalagi dikhianati, maka jangan salahkan aku ya. Ketika aku sudah merasa bosan dan gak menutup kemungkinan aku akan pergi meninggalkan kamu. Karena di sini yang aku rasakan seperti itu ya. Kamu ini bener-bener kayak ya memang mencintai dia menggunakan hati gitu ya. Tapi di sini aku melihat justru malah dia ini bertolak belakang sama diri kamu ya. Dia ini kayak orang yang bilangnya bisa menerima kamu ya apa adanya, tapi di satu sisi menerima kekurangan kamu saja dia orang yang terlalu banyak berkomentar, yang bilang katanya kamu gak dewasa lah ya, bilang katanya kamu gak bisa pengertian lah ya, bilang katanya kamu gak bisa memahami posisiku kayak gitu. Padahal di sini tuh ya nggak kurang-kurang gitu, kamu sudah pengertian sama dia ya, dan nggak kurang-kurang pula juga gitu ya. Kamu berusaha memahami apapun kekurangannya, dan kamu juga nggak terlalu banyak nuntut. Tapi di mata dia kayak kamu ini seolah selalu salah gitu ya, selalu salah. Dan di sini orang ini ya, aku merasa bahwa dia ini sebenarnya nggak akan pernah bisa lepas ya, nggak akan pernah bisa jauh, nggak akan pernah bisa lepas dari kamu ya, apapun yang terjadi. Jadi sekalipun kamu nanti menjauh ya, aku ngerasa bahwa orang ini nanti akan tetap terus ya berada di dalam circle-nya kamu gitu. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana energi dia. Kita akan lihat lagi ya bagaimana energi dia saat ini, bagaimana energi dia saat ini, seperti apakah energinya. Kita akan lihat dulu guys. Wow, cuman ya aku merasa ya, walaupun dia pribadi yang demikian ya, tapi aku ngerasa bahwa setidaknya orang ini tuh sebenarnya dia masih punya apa sih, kekuatan iman di dalam diri dia gitu. Walaupun memang secara karakter ya, dia ini orang yang keras, orang yang demikian ya, tapi sebenarnya di dalam jiwa dia, orang ini tuh kayak masih memiliki nilai spiritual yang cukup baik gitu. Bahkan ya mungkin ya orang ini tuh pernah atau sering ya mengingatkan kamu tentang ingat sama Tuhan gitu ya, kemudian mengingatkan kamu tentang ibadah ya, kemudian mengingatkan kamu tentang ya pentingnya berbuat baik, berbagi ya sama sesama. Yang artinya apa sih ya, walaupun orang ini memiliki sifat yang kurang baik ya di mata kamu, tapi setidaknya ya orang ini tuh masih memiliki kekuatan iman yang nggak menutup kemungkinan ya, suatu saat apabila semesta sudah mengizinkan ya, maka orang ini memiliki kesempatan untuk berubah ya, menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena saat ini pun juga yang aku rasakan tuh dia sebenarnya ada kemauan ya, ada kemauan mau berubah. Cuman ya nggak tahu kenapa ya, karena berubah itu bukan semudah membalikan telapak tangan ya. Jadi kayak
ya tentunya butuh proses yang sangat menyita kesabaran kayak gitu. Kita akan lihat lagi guys. Oke. Di sini aku melihat ya, adanya sebuah energi kebahagiaan. Ya. Adanya energi sebuah mimpi kebahagiaan yang ingin dia lakukan ya bersamamu gitu. Jadi kayak seolah-olah ya orang ini tuh punya mimpi. Walaupun demikian ya dia tuh kayak punya mimpi ingin sekali ya bahwa hubungannya ini kayak berbalik menjadi sebuah hubungan yang indah gitu ya. Berharap bahwa suatu saat antara kamu dan dia ini benar-benar bisa bersatu ya, bisa bersatu dalam ikatan yang membahagiakan gitu. Karena memang ya dia merasa hanya kamulah satu-satunya seseorang yang layak untuk dia cintai gitu ya. Terus di sini juga terlihat ya ada beberapa di antara mereka yang sepertinya ini dia sudah punya mimpi ya, atau kayak tinggal selangkah lagi ya, tinggal selangkah lagi akan ada mimpi yang akan terwujud gitu ya. Mimpi apa? Ya mimpi besar ya, antara kamu dan dia bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Jadi seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita akan lihat lagi. Aku akan lihat ya, seperti apa cara pandang dia terhadap kamu, cara pandang dia terhadap hubungan ini seperti apa. Oke. Aku melihat ya, dia memandang kamu ya, bahwa kamu itu orang yang sangat ikhlas mencintai, orang yang mau berkorban, orang yang dalam artian tuh mau menerima keadaan apapun dirinya. Kemudian aku juga melihat ya, sisi pandang dia, cara pandang dia terhadap hubungan ini tuh menganggap bahwa ya hubungan ini tuh hubungan yang dia ini berharap ya kedepannya bisa menjadi hubungan yang baik, berkembang, bisa mengantarkan dia ya ke jenjang pernikahan itu yang dia inginkan. Ya dia sadar bahwa selama ini sebenarnya dia ini menjadi pasangan yang kurang sempurna, kurang baik ya di mata kamu kayak gitu. Tapi ya kayak seolah tuh dia ingin ngomong ya, kayak seolah tuh dia ingin ngomong ya, kalau kedepannya ya aku ini ingin menunjukkan kepada kamu bahwa aku juga memiliki niat tekad yang cukup kuat, dan aku akan buktikan kepada kamu bahwa aku ini benar-benar berubah ya, berubah menjadi pribadi yang setidaknya itu kamu inginkan gitu. Karena ya sebenarnya bagaimanapun juga aku sangat gak ikhlas kehilanganmu kayak gitu. Kita akan lihat lagi. Bagaimana sih ya, aku akan lihat bagaimana kondisi perasaan dia. Bagaimana kondisi perasaan dia kepada diri kamu. Wow. Walaupun aku melihat ya saat ini tuh mungkin ada yang ya beberapa di antara kamu yang saling cuek, saling jutek ya, saling gak sapa-sapaan. Tapi percayalah bahwa sebenarnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam ya, orang ini tuh kayak gini ya, aku tuh ngerasa takut kehilanganmu ya, aku tuh sayang sama kamu, tapi nggak tahu kenapa aku ini nggak bisa melawan rasa gengsiku gitu. Jadi ketika aku dan kamu ya sedang dalam posisi yang nggak baik-baik aja, sedang tidak berkomunikasi, dalam hatiku tuh aku sebenarnya kangen ya, rindu banget sama kamu. Tapi ya karena aku gengsi, jadi ya udah gitu ya, aku berharap kalau kamu yang buka komunikasi dulu sama aku. Wow. Ya pengen digetak nih orang kayak gitu guys. Terus juga ya ini orang tuh dia sering ya, dia ini sering banget merenung ya. Jadi
si orang ini tuh ya ketika dia sedang gak sapa-sapaan sama kamu, sedang diem-dieman sama kamu ya, dia ini sering manyun ya, sering manyun buka jendela gitu ya, sembari melihat bulan ya, berusaha bulan ya, kamu dengerin dong isi hati aku ya, aku ini kangen sama seseorang ya, tapi aku ini gengsi ya, gimana bulan, berikan jawaban ya. Kayak gitu ya, mungkin kamu pun juga sama ya, merasakan hal yang sama. Kayak gitu. Di sini aku ngerasa ya bahwa kamu dan dia ini sempat pernah berada di titik yang kayak kalian ini kayak sama-sama ingin meninggalkan satu sama lain gitu. Tapi ya karena kayak semesta ini sudah menakdirkan kalian ya untuk melewati ujian ini. Jadi sebagaimanapun juga kayak kamu ini nggak bisa pisah gitu loh. Kayak aku ini ada niatan ya buat meninggalkan kamu. Oke deh, aku niat pergi meninggalkan kamu gitu. Tapi setelah dipikir-pikir gitu ya, dia ini nggak mampu ya, dia terbayang-bayang terus ya sama namamu, terbayang-bayang terus sama kebaikan-kebaikan yang udah kamu berikan ke dia ya, jadi kayak keinget-inget fase-fase indah ya di saat kalian awal-awal kenal, sehingga hal itulah yang membuat ya kalian tuh jadi apa ya, jadi baikan lagi gitu. Karena sebenarnya ya ini tuh masih bilang masalah proses aja sih gitu ya. Seandainya kalian bisa melewati proses ini dengan baik dan indah ya, tentu hasilnya juga nanti itu bakal indah ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan kayak gitu. Terus aku akan lihat ya di sini. Aku akan lihat ya. Apa di sini yang menjadi ketakutan terbesar dia? Wow. Ya, aku melihat ya. Ketakutan terbesar dia ini juga punya rasa takut loh ya. Rasa takut dia itu apa sih? Ya, dia takut kalau aku ini nggak bisa jadi pasanganmu gitu ya. Aku ini merasa takut kalau aku ini nggak bisa jadi pasanganmu. Apalagi yang menjadi rasa ketakutan terbesarku ya, aku nggak sanggup melihat kamu bersanding ya sama orang lain selain diriku gitu ya. Karena di sini terlihat ya, walaupun orang ini tuh kayak kesannya tidak terlalu menonjolkan ya, bahwa dia ini kayak terlalu bucin sama kamu, terlalu sayang sama kamu ya, tapi dalam hati ya, dalam jiwa, dalam batin ya, ini mampu terbaca bahwa sebenarnya rasa ketakutan terbesar dia itu ya, dia takut nggak bisa bersanding denganmu ya. Kalau dia cowok berarti dia takut ya nggak bisa menjadi suamimu. Kalau dia cewek ya berarti dia takut ya nggak bisa menjadi istrimu ya. Dan dia nggak sanggup ya, aku ini nggak sanggup ya apabila aku harus melihat kamu bersanding dengan orang lain. Karena bukan itu ya yang aku inginkan ya, Barbie. Yang aku inginkan tuh ya kamu sama aku gitu. Oke. Terus di sini aku juga melihat ya, di sini yang menjadi ketakutanmu ya, yang menjadi ketakutanmu itu cuma sebenarnya kamu takut saja kalau ya orang ini tuh pada awal dan akhirnya ya, dia ini nggak serius ya setelah ya kamu banyak berjuang buat dia gitu. Karena ya kamu tuh udah paham ya, udah tahu rasanya sakit tuh kayak gimana ya, rasanya sakit tuh kayak ditonjok ya, kayak dikeroyok 100 orang gitu ya. Jadi itu yang menjadi rasa ketakutan terbesarmu. Kamu nggak siap ya merasakan sakit hati yang kesekian kalinya ya, karena kamu ini udah kenyang ya, udah kenyang dipermainkan, sudah kenyang dimanfaatkan kayak gitu guys. Terus kita lihat lagi, sebenarnya apa sih ya kemungkinan besar yang akan terjadi antara kamu dan dia? Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia? Apa yang akan terjadi
dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Tolong berikan petunjuk. Oke, kita akan lihat guys. Ya, aku merasa kalau ini semua tidak segera diperbaiki, tidak ada niatan antara satu dengan yang lain untuk memperbaiki, dalam waktu dekat atau mungkin saat ini sudah terjadi, ya, akan ada pertengkaran, ya, yang berujung saling menyakiti perasaan satu sama lain, ya, saling mengorek keburukan satu dengan yang lain, dan yang lebih parah, ya sama-sama saling mengungkit gitu ya. Entah dia yang mengungkit atau kamu yang mengungkit. Yang jelas tuh kayak akan ada yang mengungkit ya, mengungkit tentang kebaikan. Aku sudah berusaha kayak gini, aku sudah berusaha kayak gitu ya, tapi kamu ini kurang ajar ya. Tapi kamu ini menyebalkan gitu ya. Padahal di sini aku sudah berjuang mati-matian loh ya. Tapi kamu tetap terus nggak sadar-sadar ya. Tapi kamu tetap terus menyakiti aku ya. Apa daya aku yang nggak punya kekuatan apapun gitu ya. Jadi di sini ya bakal terjadi pertikaian tersebut apabila tidak segera diperbaiki. Tapi ya hal ini bisa juga diantisipasi ya apabila pasangan kamu ya. Karena kalau dilihat tuh kamu sangat menginginkan perbaikan, tapi pasangan kamu ini yang orangnya ini kayak terlalu nggak mau memaksakan ya, orang yang kayak nggak mau adanya suatu perkembangan di dalam hubungannya, sehingga itu kayak ya kesannya nggak adil gitu ya. Kok aku terus ya, sedangkan kamu ini yang main game lah, yang nongkrong lah sama temen-temen kamu nggak jelas. Ya pusing aku gitu ya, udah banyak beban ya, ditambah beban cinta yang semakin berat. Sembako ini udah naik ya, beras ini udah naik ya, tapi tetap aja ya kamu justru malah membebani pikiranku kayak gitu. Wow. Terus di sini pesan ya, pesan semesta, apa yang harus kamu lakukan? Wow. Ya, yang harus kamu lakukan ya kamu yang tegas ya. Kamu harus jadi pribadi yang tegas ya. Karena selama ini terusan kamu ya yang berusaha ngalah sama dia. Kamu sama sekali nggak punya kendali ya untuk berusaha tegas sama dia. Karena ya memang sebesar itu rasa sayangmu sama dia. Kamu takut kalau kamu berstatement ini justru malah memancing amarah yang membuat dia sakit hati, tersinggung. Jadi walaupun kamu sebenarnya punya banyak unek-unek sama dia, kayak kamu ini berusaha diam, nggak bersuara. Jadi ini adalah waktunya buat kamu tuh speak up ya. Speak up, ngomong sama dia tentang apa sih yang sebenarnya tuh terjadi, apa yang sebenarnya harus dilakukan di dalam hubungan ini, kayak gitu. Jangan diam aja, karena semakin kamu diam semakin kamu terinjak-injak. Ya memang sih ya, dalam artian tuh mengalah itu bukan berarti kalah, tapi apabila kita ya terus-terusan mengalah, maka yang akan terjadi tuh ya kamu sama saja kayak membiarkan dan mengizinkan ya dia untuk berusaha nggak menghargai kamu kayak gitu. Karena di sini tuh ya aku melihat ya tensi kamu ini udah naik guys ya. Tensi kamu ini sepertinya udah melonjak ya. Kenapa? Ya karena ini ya makin lama itu makin susah dikontrol dia ya. Makin lama makin nggak jelas ya. Jadi ya kayak gitu. Oke, kita akan lihat lagi ya di sini. Kita akan tarik energi baru ya. Kita akan lihat energi baru. Kita akan lihat energi baru ya. Kita akan buka energi baru. Siapa yang diam-diam akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ya. Kita akan lihat siapakah ya energi baru yang muncul di tebaran kedua ini. Wow. Oke. Aku melihat ya seseorang ya di energi baru ini yang akan berusaha menghubungi kamu dalam waktu dekat. Dia adalah seseorang yang
memiliki pemikiran yang bebas, ya. Seseorang yang tidak terlalu suka ditekan, nggak terlalu suka diatur-atur, karena orang ini memiliki prinsip hidup dia sendiri. Jadi jangan pernah ya beradu prinsip sama dia, karena itu nggak akan sama, karena itu nggak akan masuk gitu. Tapi percayalah ya bahwa segala prinsip yang dia terapkan di dalam hidup dia ini merupakan prinsip yang benar gitu ya, karena memang ya orang ini tuh sudah dididik untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab, dewasa gitu ya, sudah ditanamkan sama orang tuanya gitu ya. Kalau kamu ini menjadi seseorang tuh harus punya bekal ya, tanggung jawab, kamu tuh harus punya prinsip hidup ya, kayak gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh ya dia ini orang yang suka dengan kebebasan, tapi bukan berarti ya ketika kamu memberikan kebebasan dia bakal memanfaatkan kebebasan tersebut. Tidak sayang ya. Karena yang aku rasakan tuh ya walaupun kamu berikan kebebasan, tapi orang ini tuh tahu batasan ya. Dia tahu mana yang boleh dia lakukan dan dia tahu mana yang tidak boleh dia lakukan gitu. Dia ini juga orang yang menurut aku tuh pekerja keras banget. Bahkan minum dulu ya. Jeda guys, oke? Bahkan beberapa di antara mereka itu ada yang menjadi tulang punggung ya keluarganya, kayak menanggung beban hidup adiknya ya yang masih sekolah, yang masih kuliah kayak gitu. Karena memang ya dia orangnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yang besar kayak gitu ya. Terus dia ini tipikal seseorang yang apa ya, suka bersosial. Jadi kayak aku ngerasa ruang lingkup pertemanan dia itu besar gitu ya. Bukan ruang lingkup pertemanan yang toksik, enggak ya, tapi ruang lingkup pertemanan yang positif gitu. Kayak orang ini tuh tipikal seseorang yang memang banyak ya orang-orang itu merasa nyaman untuk temenan sama dia, karena memang orangnya tuh kayak ya sebaik itu. Dia juga orangnya tuh nggak pandang bulu dalam berteman, siapapun bisa menjadi teman dia asalkan bisa membawa dampak positif dan nggak merugikan siapapun kayak gitu. Terus orang ini juga ketika dia sudah merasa menemukan seseorang yang dia cintai ya orang ini tuh kayak fokusnya dia cuma fokus menata masa depan dan apa yang harus dia persiapkan ketika dia sudah memiliki pasangan hidup ya. Jadi itu yang dia pikirkan. Cuman ya terkadang kamu ini yang sering banget cemburu sama dia gitu ya, sering banget cemburu sama dia ya, cemburu gitu ya, intinya cemburu sama dia, padahal dia ini sudah berusaha menjaga hati buat kamu sayang gitu ya, sudah berusaha menjaga hati ya buat seseorang yang dia cintai gitu ya. Karena memang ya orang ini memang basically dia tipikal seseorang yang tidak semudah itu memberikan hati, perasaan dia buat siapapun ya, kalau dia sudah menemukan seseorang yang pas, yang cocok banget buat dia gitu. Jadi ngapain sih aku tuh harus cari yang lain, kamu aja udah cukup sayang. Wow. Kayak gitu ya guys. Kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat ya, apa sih yang terjadi sama diri dia saat ini. Aku akan lihat apa yang terjadi pada dirinya saat ini, apa yang terjadi saat ini ya. Apa yang sedang terjadi sama diri dia saat ini. Kalau aku lihat ya, saat ini tuh dia kayaknya sedang banyak pikiran ya, sedang banyak sesuatu hal yang dia pikirkan. Entah memikirkan finansialnya, entah memikirkan pekerjaannya, atau memikirkan masalah dia dengan kamu, atau bisa juga ya dia ini mikir gitu ya, bagaimana ya aku ini bisa sukses, bagaimana ya aku ini bisa menggapai mimpiku, bagaimana ya aku ini bisa menjadi pasangan yang baik buat kamu. Wah, jadi kayak gitu. Karena memang ya diam-diam orang ini tuh orang yang pemikir ya. Kalau dia cowok ya dia cowok pemikir, kalau dia cewek wow ya dia ini tipikal cewek yang pemikir banget ya. Ya mungkin bagi orang lain biasa aja, tapi bagi dia ya ini tuh masalah banget gitu. Terus bagi beberapa di antara kamu yang merasa akhir-akhir ini dia sedikit berubah ke kamu ya,
please jangan negative thinking dulu, karena nggak semua apa yang kamu pikirkan itu sama ya seperti apa yang sedang terjadi. Tidak sayang, karena di sini ya yang membuat dia berubah tuh ya karena pikiran tersebut. Terus kenapa ya? Mungkin yang jadi pertanyaan kamu, kenapa dia nggak cerita sama aku? Ya karena sesayang itu dia sama kamu. Dia nggak mau terlalu membebani ya seseorang yang dia sayangi untuk menanggung masalah yang dia hadapi. Jadi dia berpikir ya, selagi dia bisa berdiri di atas kaki dia sendiri, apapun yang akan terjadi ya dia akan hadapi, dia akan lakukan gitu. Jadi kayak gitu. Dan di sini tuh ya sebisa mungkin ya kamu jangan terlalu banyak mengganggu dia kalau kamu nggak ingin kecewa. Karena menurut aku tuh ketika orang ini sedang banyak masalah ya, pasti orang ini bawaannya emosi terus. Diajak ngomong tuh kayaknya nggak nyambung ya, lebih banyak nggak ngedengerin, lebih banyak bengong kayak gitu ya. Daripada kamu nanti sakit hati sendiri, lebih baik ya mungkin tuh kayak ngasih perhatian yang biasa aja, nggak terlalu intens menghubungi gitu. Karena ya aku percaya sih kalau orang ini tuh masalahnya udah selesai, dia akan kembali ke versi dia yang sebenarnya gitu. Kita akan lihat ya. Kita akan melihat apa yang sebenarnya menjadi penghalangnya. Ya, jadi kita akan lihat detail. Wow. Jadi di sini fiksi ya, yang jadi penghalang tuh kayaknya yang menjadi titik berat dia, yang menjadi masalah dia saat ini. Ya aku merasa tuh kayaknya masalah finansial, karena di sini ada pentacle ya. Jadi kayak mungkin finansial dia ini sedikit kurang baik sehingga sangat mempengaruhi kondisi psikologinya kayak gitu. Yang semula dia jadi pribadi yang ceria ya, kemudian dia jadi pribadi yang pendiam ya. Dia yang sebelumnya itu menjadi pribadi yang romantis, yang penuh perhatian kasih sayang sama kamu, tiba-tiba ya kayak seolah tuh menjadi versi orang lain kayak gitu. Ya wajar lah itu ya. Siapa sih orang yang nggak suntuk ya? Kita aja yang mungkin misalkan bulanan datang ya, mood kita aja nggak karu-karuan ya, kayak gitu. Terus di sini kita akan melihat ya harapan. Kita akan melihat harapan. Harapan dari diri dia dan harapan dari diri kamu. Kalau di sini ini aku lebih melihat ke kondisi dia. Jadi orang ini tuh kayak berharap bahwa kamu itu nggak terlalu baper ya, kamu itu nggak terlalu overthinking, kamu tuh nggak terlalu berpikir yang nggak tentang diriku. Karena percayalah ya, walaupun ya aku tuh ada masalah, walaupun kayak sikap aku sedikit berubah sama kamu, tapi tidak mengurangi niatku untuk tetap terus memiliki kamu. Wah, jadi kayak gitu ya. Jadi ini orang tuh kayak gini. Jadi jangan dikira ya, mungkin kamu merasa sifat aku sedikit berubah akhir-akhir ini, itu bukan karena aku nggak cinta sama kamu, enggak sayang ya. Cuman aku tuh mikir ya, saat ini tuh aku sedang butuh materi, sedang butuh banyak uang gitu ya. Dan itu sama sekali nggak mengurangi bentuk rasa sayang aku sama kamu kayak gitu ya. Terus di sini yang menjadi harapan kamu tuh ya, kamu berharap ya kalau badai ini bisa berlalu gitu ya. Kemudian hubungan kita bisa balik lagi seperti sedia kala kayak gitu. Itu yang menjadi harapan kamu. Kalau di sini sih ya dia sebenarnya kayak saat ini tuh sedang mikir ya, sedang mikir ya. Dalam hati tuh dia ada perasaan bersalah sama kamu, karena ya mungkin dengan sikap dia berubah itu kayak menyakiti, melukai diri kamu gitu. Jadi kayak ya aku sebenarnya ada perasaan bersalah sama kamu, tapi aku saat ini ya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi ya apabila semuanya sudah membaik, aku akan persiapkan ya sesuatu hal yang surprise buat kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak ada sesuatu hal yang ingin dia berikan kepada kamu sebagai bentuk rasa maaf dia kepada kamu, karena mungkin akhir-akhir ini dia terlalu nyuekin kamu ya, terlalu sikap dia berubah ke kamu gitu. Sebenarnya tuh
aku melihat ya, di masa lalu aku tuh merasa kayak orang ini tuh punya luka lama ya, punya trauma yang cukup besar, yang pada dasarnya itu kayaknya sebagian besar di antara kamu tuh nggak tahu ya, tapi mungkin ya ada juga yang beberapa tahu. Dan bagi kamu yang mungkin belum tahu ya tentang luka yang pernah dia rasakan, itu memang sengaja tidak dia ceritakan kepada diri kamu, karena memang ya sedalam itu gitu ya. Dia ini orang yang sebenarnya tulus ya, orang yang baik gitu, tapi sering banget ya ketulusan dia, kebaikan dia dimanfaatkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab, seperti masa lalu yang pernah menyakiti dia dulu gitu. Sehingga ya dia berharap ya setelah dia menemukan kamu tuh orang yang gak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti aku dulu. Wow, jadi kayak gitu. Ya di sini tuh dia berharap kalau kedepannya antara aku dan kamu bisa sama-sama saling mengimbangi satu sama lain. Karena ya aku sadar gitu, aku dan kamu ini sebenarnya penuh dengan perbedaan. Ada yang mungkin beda usia, beda status, beda pemikiran. Tapi percayalah gitu ya, kalau kita sama-sama mencintai satu sama lain, apapun perbedaannya itu nggak akan jadi masalah gitu. Karena ya kita sama-sama berjuang, sama-sama sayang, kayak gitu ya. Wah. Terus aku bakal lihat ya, cara pandang dia terhadap kamu. Ya, dia memandang ya, cara pandang dia terhadap diri kamu tuh, dia menilai bahwa kamu itu setelah hadirnya kamu di dalam dirinya dia, kamu tuh bisa mengobati luka lamanya dia. Selain itu juga kamu bisa memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta yang belum pernah dia rasakan sebelumnya ya. Terus ya dia menilai juga ya, dia berharap bahwa hubungan ini tuh bisa menjadi hubungan yang berkembang ya, bisa menjadi hubungan tuh yang indah, yang romantis, yang layak untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti. Jadi dia berharapnya seperti itu. Dan di sini aku akan lihat ya, bagaimana sih perasaan dia sama kamu saat ini. Ya memang kalau dilihat dari energinya ya, ada beberapa di antara mereka tuh yang sebenarnya kangen sama kamu ya, kangen, ingin peluk hangat dirimu gitu. Tapi apa daya ya, keterbatasan keadaan lah yang memaksa kalian untuk belum bisa ketemu ya, untuk meluapkan rasa rindu antara satu dengan yang lain. Jadi orang ini hanya bisa berdoa dari kejauhan, berharap agar segala sesuatu urusan kamu itu diberikan kemudahan ya sama Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu. Nah kita lihat lagi. Dan di sini aku melihat ya, di sini tuh aku merasa ada ketakutan besar dari dirinya dia. Dia takut apabila keadaan berubah. Artinya apa? Ya dia takut ya kalau tiba-tiba kamu ini kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa sabar ya menanti proses, kemudian kamu pergi dengan yang lain. Itu yang paling menjadi rasa ketakutan terbesar dia. Tapi ya dia yakin bahwa kamu ini bukan orang yang seperti itu gitu ya. Jadi ya dia percaya bahwa kamu adalah jodohku gitu. Jadi aku yakin bahwa diri kamu ini bukan orang yang sedemikian rupa gitu. Jadi ya aku tuh akan menitipkan ya diri kamu sama Tuhan gitu. Dalam waktu dekat ya, aku melihat ya di sini tuh akan ada seseorang yang bakal peluk kamu secara langsung ya. Setelah semuanya terlewati, kayaknya akan ada yang berani membuktikan rasa sayang dia yang sebenarnya kepada diri kamu ya. Dan yang harus kamu lakukan ya, apabila kamu merasa sayang sama dia, maka balas dengan perasaan yang sama. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat bagi diri kalian. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.